Selamat malam semuanya. Kali ini akan saya tayangkan ya sebuah kesaksian dari Awe saat persidangan, dan tentunya saya telah menghadiri secara langsung dalam persidangan tersebut, dan ini adalah orisinil ya, hak cipta saya sendiri karena saya merekodnya dengan tangan saya sendiri. Yang lebih menarik adalah pengakuannya Awe ini adalah yang selalu bermain bersama dan berbarengan di malam hari dengan siapa? Terdakwa Prio dan Ririn. Mengejutkan sekali pengakuannya, dari sering nongkrong bareng, kemudian main game bareng, pernah juga judul bareng, bahkan micet juga dibahas di situ. Tahu-taunya malam terakhir pun kemudian ada izin terlebih dahulu ke beliau-beliau ini, seorang saksi ini. Wah, kita nonton saja deh supaya lebih menarik dan tidak menjadi penasaran, karena di dalamnya rahasia-rahasia itu wis terbongkar semakin menjadi-jadi. Lalu siapa pelakunya? Walaupun biarlah pengadilan yang akan menentukan, tapi setidaknya ini adalah sebuah indikasi, clue. Sebentar sih kita video call juga Pak. Nah di jam malamnya itu di Sabtu dini hari setengah 2, terdakwa juga telepon kita. Masih di Evan? Oh enggak bos, saya sudah pulang. Saya udah nggak di Evan. Di Evan ada siapa aja? Mungkin tidur, nggak ada siapa-siapa. Saya yang terakhir pulang gitu. Tadinya kan kita, Evan sama Adi yang di situ. Ya selanjutnya besoknya ya kita sudah tidak komunikasi karena kita nunggu Evan sih, mobil itu kan, karena kita nunggu Evan jadi mobil, akhirnya tidak ada jawaban sampai pagi gitu ya. Jawaban? Ya karena kita malah kan tidak mau mengambil gitu. Oke. Terus selanjutnya saudara ada menghubungi Evan lagi? Tidak. Tidak ada. Evan pun tidak ada menghubungi saudara? Tidak. Terus setelah itu dari mana saudara tahu ada penemuan mayat di rumah korban ini? Waktu hari Senin itu terdakwa telepon kita Pak. Waktu itu kita sedang ngikutin acara tahlilan. Terdakwa itu telepon kita itu sekitar 8 lewat, hampir setengah 9, menanyakan ke kita, itu di rumah Budi rame-rame, siapa yang tinggal, Budi tak apa siapa? Kata kita, wah bos saya nggak tahu, coba buka FB. Kebetulan saya nggak punya FB Pak waktu itu kan. Ya kirimkanlah link ke kita kan. Ya sudah, nanti saya tanyakan dulu ke istri, saya lagi tahlilan. Setelah selesai tahlilan jam 9 lewat, kita telepon lah istri, mah tolong buka link FB ini, katanya di rumah Budi rame-rame siapa yang tinggal. Akhirnya dibuka sama istri, iyalah tapi korbannya belum ada siapa-siapanya. Akhirnya kita telepon biasa lah. Pukul 23.00 akhirnya kita telepon lah sama terdakwa, bos yang tinggal itu Budi satu keluarga. Di jam 11 lewat kan, jam 11 lewat kita lihat di FB itu Budi satu keluarga sama Pak Saroni, sama Bu Buis, sama anaknya Ratu dan Bella kita. Ya, akhirnya kita ngobrol dengan terdakwa, oh ya gitu. Di jam setengah 2 malam terdakwa telepon kita, Evan katanya ditangkap pelakunya, katanya nggak ada mobil, ada mobil Budi. Kita bilang waduh, waktu itu tuh sama kita nggak jadi, cuma kita nggak tahu sini-sininya karena tidak ada komunikasi. Evan katanya ditangkap, kata siapa bos? Kata Dani katanya. Kita masih ingat sih waktu itu. Oh ya udahlah, tapi belum jelas gitu Pak, kita kan tidak terlalu menanggapi gitu kan. Di jam setengah 6 di hari itu juga telepon lagi terdakwa kita, itu mobil Corollanya juga ada di bawah badan. Akhirnya kita jawab, nah ke terdakwa juga sebenarnya ada di mana? Ada di Indramayu apa di Tangerang? Kok tahu semua? Dari medsos ya. Kalau kita kan nggak terlalu ke medsos Pak, nggak terlalu, jadi ya sudahlah, kita kan karena belum ada kebenarannya, jadi hari itu juga kita tidak terlalu tanggapi gitu. Berarti setiap hari terdakwa ini menghubungi saudara dan mengabari saudara terkait, Iya betul. terkait perkara korban ini gitu. Betul.
curiga atau seperti apa? Ya enggak sih, karena kan kita juga belum tahu dari media atau belum tahu besoknya, kita kan belum nanya-nanya. Jadi kita ya tidak terlalu curiga gitu. Oke, pada saat saudara mendapat informasi bahwa Evan itu ditangkap, reaksi saudara seperti apa? Kaget, Oke. karena kan waktu hari Jumat malam itu rencana musyawarah kita kan begitu. Nah kok Evan ambilnya hari apa, kan kita juga kan nggak tahu juga kita juga. Tapi kita besoknya kan siang apa sore nanya, ya kita ke Pepabri baru nanya-nanya ke istrinya begitu. Ternyata di hari Minggu ya itu juga belum jelas katanya siapa pelakunya, ya jadi kita tidak terlalu menanggapi. Berarti saudara kan hampir setiap hari itu berkomunikasi dengan terdakwa. Iya betul. Kapan terakhir saudara berkomunikasi dengan terdakwa? Waktu terakhir itu mungkin pas hari apa ya? Hari pas rumahnya istrinya didatangi polisi kalau tidak salah. Itu tanggal berapa ingat? Kurang ingat ya? Oke. Didatangi polisi rumahnya. Iya, didatangi polisi. Ada banyak atau satu orang polisinya? Karena istrinya main ke kita beserta orang tuanya sih. Iya. Ke rumah saudara terus? Ke rumah saudara cerita bahwasanya istrinya bilang datangi polisi, katanya Angga siapa kan begitu ya, artinya kita juga jawab ya belum tentu bilang kan gitu. Tapi terdakwa kata istrinya juga ditanyai diapain ya HP-nya mati, ya nunggu aja sebenarnya kan, kita juga belum terlalu merespon juga sih. Komunikasi saudara yang paling terakhir dengan terdakwa ini tadi mau bahas apa? Mas Evan, Bahas Evan itu. Evan juga. Wah, Evan ya mungkin Evan ini pelakunya, katanya siapa lagi? Ya bilang kita belum tentu juga sih, karena juga kan belum rekonstruksi, kita belum apa kan belum valid, kita kan masih nunggu juga, kita jawab begitu. Setelah itu baru rumah terdakwa ini didatangi polisi gitu. Iya betul. Itu berapa lama jaraknya terakhir komunikasi dengan terdakwa? Setelah itu rumahnya didatangi polisi. Ya cukup lama sih, siang atau paginya kalau lupa. Berarti satu hari atau Iya, satu hari. Berarti hari setelahnya. Iya sebelumnya. Berarti kan saudara terakhir komunikasi dengan terdakwa Mas Evan. Iya besok Besok harinya. Iya besok harinya didatangin. Rumah terdakwa ini Iya didatangi didatangin. polisi. Iya betul. Terus tahu nggak saudara kenapa rumah terdakwa ini didatangi polisi? Ya istrinya cerita ke kita bahwasannya dicurigai terdakwa, katanya kan begitu Pak. Ya kita kan belum tahu juga karena terdakwanya tidak ada gitu kan, terus dihubungin susah juga. Di rumah istrinya datang ke kita telepon juga susah, istrinya juga susah untuk telepon. Pada saat itu saudara sempat menghubungi juga ya? Sempat menghubungi Via telepon biasa atau WhatsApp? WhatsApp dan biasa juga. Dan tidak ada jawaban. Iya. Kalau dengan saksi Prio, saudara kenal? Kenal, karena Prio dari lama, dari Pepabrinya, dari Prio di situ. Oh, berarti tinggalnya di situ juga. Ya duluan Prio, karena Prio dari kecil di Pepabri. Dan juga Prio ini kemana-mana bersama terdakwa atau dengan siapa? Kebanyakan terdakwa main dengan kita. Gitu. Selama terdakwa bilang dia ada hubungan bisnis dengan Budi atau apa, dia bersama Prio atau sendiri? Tidak kalau untuk bisnis yang lain. Cuma kemarin aja ya kita sering nongkrong. Iya, maksudnya kalau kan terdakwa bilang sama saudara kan, Iya. katanya lagi sama Budi mau ngomongin bisnis. Iya. Itu sendiri atau dia sama Prio? Sama Prio. Sama Prio. Iya. Terus pada saat yang sempat video call dari saudara bilang. Sempat video call di jam 10 kita sama Evan video call, Evan yang video call, kita nanya bos lagi di mana, udah sampai Tangerang, udah ya bentar lah kurang lebih beberapa 5 menit paling kita video call. Itu terdakwa itu lagi sendiri atau sama Prio? Sendiri. Sendiri. Tapi terdakwa ini bilang nggak kalau dia sama Prio? Iya sama Prio, kan izinnya waktu izin ke kita juga sama Prio mau ke Tangerang. Oh, Prio. Iya mau ke Tangerang. Oke. Terus pada saat di rumah terdakwa ini didatangi polisi,
saudara juga sempat coba menghubungi ya, Betul. tapi tidak ada jawaban. Iya. Saudara sempat menghubungi beliau juga, Sempat. terus Tetap tidak ada jawaban dua-duanya. setelah itu upaya apa lah yang saudara mencari atau menghubungi sampai terdakwa ini dan beliau ini tertangkap? Ya kita coba telepon beserta istrinya juga, karena istrinya sering datang ke kita juga nanya ada telepon enggak, dan kita juga nanya ke istrinya belum ada gitu. Jadi ya sudah, kita masih cari-cari aja gitu. Kalau ke orang tuanya terdakwa ini masih ada Ada. dan tahu nggak? Ya waktu ke rumah itu beserta orang tuanya terdakwa main ke rumah. Iya. Tapi nggak tahu terdakwa dari mana ya. Iya betul. Sampai terdakwa ini ditangkap. Iya betul. Kapan dan dari mana saudara tahu kalau terdakwa ini sudah ditangkap? Waktu itu ada teman kita yang dari kepolisian bilang terdakwa sudah ditangkap pagi itu sekitar pukul 5:30. Saudara tahu tidak kalau ditangkapnya di mana? Cerita kebetulan di Kedokan. Bukan. Di mana pastinya tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Izin melanjutkan ya. Saksi Irfan. Iya. Selama 5 tahun saudara kenal dengan terdakwa, yang saudara tahu terdakwa ini bekerja beda. Pernah cerita sih di BJB. Cerita, saudara pernah lihat terdakwa ini berangkat kerja atau gimana? Belum pernah. Belum pernah. Atas kegiatan terdakwa selama saksi kenal dengan terdakwa ini apa? Di rumah saja, Bu. Di rumah saja. Berarti hanya mendengar cerita saja ya terkait Betul. terdakwa ini pernah kerja di BJB. Iya. Pada waktu itu ingat tahun berapa terdakwa menyampaikan kerja di BJB? Ya dari tahun 2023-24 juga kita sudah tahu, sering cerita sih karena sering ngobrol. Ya, pertanyaan saya tahun berapa bekerja di BJB? Oh tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Untuk berapa lamanya terdakwa cerita tidak? Tidak. Tidak. Tadi saudara menyampaikan sering kumpul di rumah terdakwa ya. Betul. Apa sih yang menjadi alasan saudara ini sering bersama kumpul di rumah terdakwa? Karena kita kebetulan satu RT juga, ya kita mainnya ya paling enak kan di situ sambil ngopi apa wifi gitu, Pak. Memang di tempat lain di komplek ya. Iya Di betul. komplek itu tidak ada tempat seperti rumah terdakwa ini. Kebetulan anak-anaknya sudah sepi sekarang, Pak. Yang tidak bekerja cuma terdakwa saja. Yang lainnya semuanya pada kerja semua. Selama 1 tahun terakhir, Iya betul. orang-orang yang sering kumpul di rumah terdakwa yang saksi ketahui itu siapa saja? Prio ya kita, Dani, Japra, ya, Kita ini apa maksudnya? ya saksi kita awet gitu. Oh, Awek. Iya, terus Dani juga, Prio banyak sih. Awek ini siapa? Iya kita saksi, Pak. Saudara Irfan apa Awek? Ya Irfan sih, Pak. Irfan Irfan. biasa awet gitu. Oh, biasa dipanggil Awek. Iya, betul. Oh, gitu ya. Tadi lanjutkan siapa saja? Ya banyak sih, Bima, seperti Sigit, seperti Prio, terus Dani juga, kadang Wisnu, teman-teman juga. Nah, jika kumpul di rumah terdakwa ini bersama teman-teman yang lain yang tadi saksi sampaikan, apakah ada sesuatu yang disajikan oleh terdakwa ini ketika ada kumpul-kumpul, atau memang saat mengumpul tadi ngopi katanya kan? Iya, Itu betul. beli masing-masing, apa memang dibayarkan oleh terdakwa? Kadang-kadang beli masing-masing, kadang-kadang dari terdakwa juga. Lebih sering apa? Ya kalau kita lebih sering ya dikasih terdakwa juga. Itu
Itu setiap hari kan? Atau waktu-waktu tertentu saja? Tidak sih, waktu-waktu tertentu saja. Apa ada waktu khusus atau tidak tentu? Tidak sih, tidak tentu juga. Nah, tadi juga saksi mengatakan ada bisnis sama Budi ya. Itu Iya, betul. terdakwa mengatakan akan bisnis dengan Budi. Iya. Apakah ada orang lain yang tahu terkait hal ini selain saksi? Kemungkinan tidak ada. Tidak ada. Iya, tidak ada. Ngobrol. Cerita ke kita. Berarti hanya cerita kepada saksi saja ya terkait bisnis itu ya. Iya, betul. Terkait bisnisnya, mau bisnis apa cerita tidak? Tidak. Tidak. Hanya ngomong mau berbisnis saja ya. Iya. Oke. Tadi saudara jawab, ya wis bos, hati-hati, ya kan? Iya, betul. Maksudnya hati-hati ini apa? Hati-hati di jalan itu. Oh, hati-hati di jalan. Iya, hati-hati di jalan. Karena dia izin paginya mau ke Tangerang. Selama saudara kenal dengan terdakwa dan juga tadi terdakwa sering bermain di rumah terdakwa ya. Betul. Ya kan? Sepengetahuan saksi, apakah ada teman atau saudara terdakwa yang bernama apa nih? Joko Hardi Yoga? Yang saya tahu itu cuma Aman Yani karena beliau sering cerita itu sebagai omnya. Terdakwa sering cerita sebagai omnya. Omnya. Kalau tiga nama yang lain pernah dengar? Tidak. Apakah saksi pernah bertemu dengan yang katanya omnya terdakwa ini yang namanya namanya? Belum pernah. Belum pernah. Kalau saksi menjawab tahu terkait namanya ini, apa yang terdakwa ceritakan kepada saksi? Ya karena kita terdakwa pernah cerita tentang Pak Dudu yang kedekatannya dengan Aman Yani yang sering dikasih uang Pak Duduan gitu. Terdakwa sering cerita Pak Dudu sering dikasih uang dengan Aman Yani, sering teleponan, sering komunikasi makanya. Tapi kita beberapa kali minta teleponan dengan Pak Aman Yani pun susah karena terdakwa cerita itu Aman Yani itu sulit kalau dihubungi karena beliau di Singapura. Maksud dari kita pengen berhubungan dengan namanya ini maksudnya bagaimana? Artinya karena cerita terdakwa itu Aman Yani itu orangnya enak gitu Pak. Jadi moral sering ngasih gitu. Akhirnya kita moral. Moral apa moral? Moral itu ya sering memberi lah gitu. Royal. Royal Pak. Sering memberi juga gitu. Akhirnya coba kita mau kenal bos. Tapi tidak pernah. Telepon juga tidak. Semuanya tidak. Tapi saksi pernah melihat terdakwa ini berhubungan langsung baik telepon atau video call dengan orang yang namanya Aman Yani? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Tadi juga saksi mengatakan kalau Aman Yani itu royal. Bentuk keroyalan Aman Yani terhadap terdakwa ini apa sih yang saksi tahu? Karena sering ceritanya tentang Pak Dudu aja. Pak Dudu itu sering dikasih uang karena Pak Dudu sering komunikasi apa. Beliau terdakwa sering banyak ceritanya cuma itu saja. Oh. Jadi ini royal terhadap terdakwa apa Pak Dudu? Ya Pak Dudu ya terdakwa juga. Oh, gitu. Pasti kenal dengan yang namanya siapa tadi Dudu? Pak Dudu. Kenal dari mana? Kenal karena dulu pernah main waktu ke hotel waktu Evan kerja di Hotel Prima. Berarti kenal dari yang namanya Dudu ini dari Evan ya? Betul. Karena sering pernah main. Kapan terakhir ketemu Dudu ini? Cukup lama Pak. Kalau nggak salah itu 2017 kita nggak pernah ketemu lagi sekarang. Kalau dari cerita saksi tadi, Pak Dudu ini kan sering dikasih uang sama Aman Yani juga. Kalau Dudu hubungannya dengan Aman Yani ini apa? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Betul.
saya lanjutkan ya. Iya. Ya. Tadi saksi menyatakan bahwa saksi ini rumahnya di Pekabui ya. Iya. Itu sama dengan terdakwa, masih satu lingkungan ya. Satu RT. Termasuk dengan saksi Prio. Kalau Prio beda RT, Pak. Oh, oke, tapi satu Pekabui itu. Betul. Betul. Artinya kalau dari di pandangan lingkungan, bagaimana sih untuk bisa menjelaskan terkait dengan terdakwa ini di lingkungan sekitar itu? Sosoknya seperti apa gitu? Kalau sosoknya terdakwa itu tertutup, Pak. Dia jarang komunikasi, jarang sosialisasi. Kalau ada acara-acara kegiatan, baik itu kegiatan RT, kegiatan RW maupun kegiatan keagamaan, orangnya tertutup. Kalau untuk saudara Prio itu dia karena memang kebanyakan di masjid itu, Pak, dia kebersihan di masjid itu. Jadi kalau Prio itu orangnya mudah dikenal, Pak, karena sering disuruh-suruh gitu, Pak, untuk bersihin halaman atau untuk yang lainnya. Jadi Prio mah orangnya bersosialisasi, beda dengan terdakwa. Itu pandangan dari lingkungan sekitar dari sana ya. Iya, betul. Tadi juga saksi sudah menjelaskan bahwa terdakwa kan kerjanya di BJB ya. BJB. Kalau yang saksi Prio sebagai apa? Kalau Prio tidak pernah bekerja, Pak. Kerjanya serabutan. Serabutan. Betul. Nah, tadi saksi juga mengatakan bahwa di 2 hari sebelum hari H, pada saat saudara ketemu tadi, kan itu saksi sewa menghubungi terdakwa, terus katanya ada di rumah Budi, terus nggak bisa dihubungi, kemudian saksi yang menghubungi terdakwa, seperti itu kan? Jadi waktu itu terdakwa izin ke mantan istrinya itu mau ke orang tuanya. Nah, artinya nomor HP-nya tidak bisa dihubungi oleh mantan istrinya. Akhirnya kitalah yang telepon melalui nomor HP biasa. Kita telepon nyambung, kita ngomong ada di mana bos, ada di rumah Budi. Kemudian kita matikan, terus kita telepon lagi. Akhirnya HP kita diambil oleh mantan istrinya. Ditanya juga ada di Budi. Ya udah nanti pulang bentar lagi, ya sekitar 30 menit terdakwa pulang. Oh, jadi ada percakapan gitu ya antara saksi sewa dengan terdakwa pada saat itu. Betul. Kemudian di hari hanya katanya tadi bertemu ya dengan terdakwa dan terdakwa Prio. Betul, di hari Kamis juga kita bertemu sekitar pukul 9 kurang kan. Tadi apa pada saat bertemu apakah memang dia menceritakan dari mana gitu? Ya ceritanya habis dari Budi. Habis dari tempat Budi. Iya betul. Kemudian tadi juga katanya mau siap-siap ke Panggrang ya katanya tadi kan? Iya pamit mau ke orang tuanya di jam 10-an, sekitar jam 10-an. Mau pamit ke orang tuanya karena berangkatnya subuh. Oh gitu. Iya betul. Yang bisnis ke Panggrang itu bisnis apa? Kalau terdakwa cerita ke kita itu bisnis ayam. Kebetulan karena kakeknya itu punya peternakan ayam waktu itu, cerita juga ke kita. Bukan ikut proyek amannya nih gitu, bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Oke. Nah, pada saat saudara saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi saksi Prio pada saat di rumahnya terdakwa, itu saudara lihat apakah ada kepanikan atau tidak seperti biasa lah dari raut wajah atau ekspresi dari terdakwa dan saksi Prio itu? Ya mungkin gelisah, biasanya tidak. Mungkin apakah buru-buru ke orang tuanya, tidak seperti biasanya kita ngobrol santai gitu. Biasanya memang santai. Biasanya kita santai. Main biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kita biasa datang di jam 9, kadang pulang jam 2, jam 1 gitu Pak. Karena domisili kita, tempat tinggal kita di asrama Penganjang, sebelah asrama Penganjang, Aspeng itu. Kalau pada hari Kamis itu, yang pada hari H yang saksi maksud tadi, saksi Betul. datang jam berapa tadi? Jam 9 kurang gitu. Jam
9 kurang dan baru pulang jam. Kita di jam 10 lewat itu kita HP kita kan dicas di situ, akhirnya Prio mengasihkan kita, dia berangkatlah dengan Ririn. Pada Ya. saat mereka berangkat itu, saksi masih ada di rumah itu. Kita sudah di tetangga kita. Oh, sudah di tetangganya. Iya, lagi Saksi ngobrol. melihat mereka berangkat pada saat itu. HP kita kan dicas, Prio ini HP-nya saya mau berangkat dulu ke orang tuanya Ririn. Karena sebelum itu juga terdakwa bilang ke kita mau ke orang tuanya. Ya. Ada rasa cemas ya yang berbeda ya itu dengan yang biasanya. Iya, tidak seperti biasanya. Seperti biasanya. Nah, kemudian tadi saya dengar saudara memanggil terdakwa ini bos. Itu panggilan atau seperti apa? Kok dia bisa dipanggil seperti bos itu apa? Ya karena anak-anak ikutin anak-anak sih itu. Ya pemuda situ manggilnya bos, jadi kita ikut-ikutan juga manggil bos. Atau memang karena dia ditakuti, atau memang karena dia royal, kan identik bos itu seperti itu. Ya kebanyakan anak-anak sering dikasih rokok, sering dibayarin gitu. Kalau sering bayarin. Betul. Artinya memang terdakwa setelah dari BJB itu ada pekerjaan dong? Tidak ada. Tidak ada. Terus bagaimana dia bisa membelanjakan itu tadi? Ngasih-ngasih tadi yang seperti yang saudara maksud. Kurang tahu juga ya. Saudara tidak tahu juga ya? Tidak tahu. Gimana ini ya? Nah kemudian tadi sempat juga saksi saudara menelpon ke terdakwa, terus terdakwa ada di rumah Budi. Iya betul. Saudara kenal nggak sama saudara Budi itu? Kenal. Kenal dari mana? Kenal ya karena kenal Evan mantan karyawannya gitu. Sering beli telur, kita sering main ke situ sewaktu-waktu. Oh sering suatu waktu ke sana ya? Betul. Makanya saudara dihubungi sama terdakwa untuk menanyakan keadaan Budi. Berarti pada saat itu saudara tahu Budi itu siapa yang dimaksud sama terdakwa? Tahu. Tahu. Iya. Kemudian saudara kan dari Pepagri ya? Betul. Prio juga di sana. Iya. Prio ini tinggal sama siapa? Kalau Prio dia tinggal sama sepupunya. Tinggal sama sepupunya. Kalau Terdakwa dengan istri dan anaknya saja. tidak ada orang tua dari saudara Sela? Tidak ada. Tidak ada. Kalau Prio tadi dengan siapa tadi? Dengan sepupunya. Sepupunya. Nah, kalau berdasarkan keterangan saksi Prio ya pada saat itu dia itu ngambil palu itu milik kakaknya katanya seperti itu. Milik sepupunya itu Pak, bukan kakaknya. Oh milik sepupunya. Iya betul, sepupunya. Siapa namanya sepupunya? Namanya Didin. Didin. Saudara tahu tidak informasi terkait dengan memang benar palu itu memang diambil dari saksi Didin, saudara Didin tadi? Tidak pernah, cuma Didinnya cerita ke kita. Iya, Didin cerita ke saudara. Saudara, Ya. Apa cerita. yang diceritakannya Didin itu ke saudara? Palu sama pacunya hilang. Palu sama pacunya hilang. Iya, Itu betul. dia ceritanya kapan? Ya waktu kejadian itu juga cerita Didin ke kita. Kejadian itu kapan nih? Waktu kejadian Prio tertangkap berapa minggunya lah. Oh, jadi pada saat ketangkap ya, bukan Iya. pada saat ditemukan mayat ataupun Bukan. saat pemeriksaan, bukan. Bukan. Oh, gitu. Ceritanya hilang apa tadi? Palu sama pacul. Dia ngasih identik nggak dengan palunya itu? Tidak. Oh, tidak kasih tahu cuma palu aja, atau dia kasih tahu bogem, palu bogem kata dia gitu. Ya palunya palu bogem aja cerita. Yang digunakan untuk apa itu cerita nggak dia? Dia biasanya untuk nganu tembok. Ngaling tembok. Iya betul. Gitu ya. Terus ada juga cangkol katanya. Ya pacul. Cangkul ya pacul. Macul ya. Iya. Betul. Itu juga dari terdakwa. Dari terdakwa maaf. Dari siapa tadi saudara Didin? Didin. Kalau saudara Didin diambil. Itu diambilnya di mana? Di rumah. Di rumah. Ya cerita. Oh, bukan di tempat kerjanya. Bukan. Bukan. Artinya itu bukan punyanya Prio, tapi punyanya kakak sepupunya tadi ya. Sepupunya. Punya di sana. Saksi, tadi saksi ada menyebutkan nama Dudu ya. Dudu ini siapa? Dudu itu teman rekan kerjanya Evan waktu di Prima. Teman
kerjanya Evan. Terus apa hubungan terdakwa ini dengan Dodi? Saya kurang tahu. Tapi terdakwa ini kenal atau tidak dengan Dodi? Kenal. Kenalnya dari mana saudara bisa tahu? Kenal karena sering main, mungkin karena sering main ke Evan. Evan kan kerja di situ. Oh, Evan, apa saudara pernah nggak nongkrong bareng itu dengan Dudi, Evan, terdakwa, Priyo gitu, barengan? Kalau sama Kak Dudu sama Evan pernah. Kalau sama terdakwa belum pernah. Oke, berarti saudara tahu juga lah ya. Berarti hubungannya cuma sebatas pertemanan seperti itu aja. Iya betul. Tidak ada yang lain-lain. Betul. Terus tadi apa namanya terdakwa apa? Saudara bilang si terdakwa ini cerita enak nih sama Pak Dudu. Kalau mau ngomong apa, namanya ini dikasih uang gitu. Iya betul. Berarti hubungan terdakwa ini dengan Dudu dekat. Mungkin dekat karena sering cerita terus sih tentang Pak Dudu. Terus tadi saudara juga menyebutkan kalau saudara saksi ini tinggal di asrama Panjang, aspek itu ya. Iya betul. Terdakwa ini tahu tidak kalau saudara saksi ini tinggal di situ? Sangat tahu, sering main ke rumah. Sering main ke rumah ya. Betul. Jadi kalau terdakwa ini main ke aspek pasti mampir ke rumah. Sangat mampir harusnya, Pak. Karena kita di aspek itu dekat banget itu, sekitar 50 meter. Oke. Kalau terdakwa itu ke sana, pasti bilang nggak sama saksi? Pasti bilang, dia telepon dulu. Pasti bilang ya. Ya, minimal WA. Biasanya dia ke sana itu jam berapa? Malam kah atau Habis isya, habis bisa biasanya? Iya. Sampai jam berapa? jam 11, jam 12. Berarti dia tahu persis ya rumah saksi itu di aspek di mana tahu ya. Tahu. Terus tadi saudara juga bilang kalau lagi kumpul bareng sama terdakwa, beliau dan lain-lain di rumahnya terdakwa ini sering main game. Game itu game apa? Game handphone kah atau game apa? Game video online kah atau game apa? Mobile Legend, FF, udah mungkin. Karena kita sih nggak pernah, cuma melihat saja. Oh, coba lihatin aja. Iya betul. Terus kalau terkait video online, saudara mengetahui nggak kalau terdakwa ini sering main video online atau tidak? Kalau mengetahuinya sih tidak terlalu, Pak. Kalau main ya pernah sih melihat, pernah. Pernah melihat? Pernah melihat. Oke. Terus tadi saudara juga bilang kalau si terdakwa ini dipanggilnya bos, sering royal, ngasih uang gitu kan? Iya, betul. Gitu ya. Paling banyak terdakwa ini ngasih uang ke saudara saksi itu berapa? Kita karena kumpul di situ aja paling rokok-rokok aja sih. Rokok, kopi itu juga gantian. Kadang kalau lagi kita punya uang ya kita yang bayarin gitu. Oke, sepengalaman saksi lah, paling besar dia ngasih selama nongkrong itu berapa nominalnya? Paling 50. 20.000. Iya betul. Nggak pernah kayak 2 juta kah atau 1 juta kah? Oh belum pernah. Nggak pernah ya dia ngasih Belum. uang ke saksi gitu, nggak pernah ya? Belum. Oke, tadi juga ada menyebutkan Aman Yani ya, omnya itu apa? Atas terdakwa ini itu Aman Yani itu omnya. Iya betul. Aman Yani ini beneran omnya kah atau bukan? Saudara tahu? Tahu cerita katanya mantan omnya. Karena dulunya itu nikah sama bibinya. Oke, bibinya ini masih ada? Ada. Tinggalnya di mana? Kebetulan di Penganjang juga. Oke, berarti saudara kenal ya dengan mantan istri si Aman Yani ini kan? Tidak kenal juga. Cuma tahu. Tahu ya. Berarti keluarganya itu masih ada ya? Ada. Berarti pada saat si terdakwa ini menghilang, ya kan? Kan saksi juga sempat mencari, ya kan? Iya, betul. Keluarga-keluarganya, istrinya. Gitu. Betul. Sempat nggak mencari ke keluarga Amannya ini, baik itu istrinya atau siapanya itu kerabat-kerabatnya yang terhubung dengan Amannya ini? Pernah kita telepon ke anaknya Ega itu, kita pernah WA. Kita pernah WA menanyakan terdakwa, tapi dia bilang sudah tidak ada komunikasi dengan kita. Jangan tanya-tanya tentang terdakwa gitu. Kalau mau nanya silakan ke orang tuanya. Jadi mereka sudah putus hubungan gitu. Iya betul. Ya, saya lanjutkan kembali ya. Menurut saudara nih,
terkait dengan terdakwa dengan saksi Prio ini, kira-kira hubungannya seperti apa? Apakah memang sama, setara, atau hubungan pertemanannya ya? Ataukah memang si lebih dominan si terdakwa Ririn, artinya lebih dominan mungkin pemerintah atau segala macam dibanding dengan saudara Prio, atau sebaliknya saudara Prio yang memang lebih dominan itu memerintah Ririn atau sebaliknya? Kalau dari yang saudara lihat di kesehariannya? Kalau keseharian Prio itu pesuruh, Pak. Maksudnya pesuruh? Sering disuruh kita, sering disuruh Ririn, ya terdakwa juga. Seperti itu? Iya betul. Jadi kalau kita nongkrong, kalau suruh beli rokok, beli apa ya Prio. Oh gitu, bukan Prio yang malah nyuruh Ririn? Oh belum pernah, Pak. Belum pernah namanya Prio nyuruh Ririn. Belum pernah? Belum pernah, yang kita tahu, yang kita sering nongkrong itu belum pernah. Pernah nggak Ririn itu nurut sama Prio? Atau yang diperintah Prio, Ririn nurut? Semenjak kita nongkrong itu kita tidak pernah, apalagi terdakwa nurut dengan Prio. Itu hal yang mustahil menurut kita, karena 1 tahun itu belum pernah namanya Prio nyuruh gitu. Kalau dari segi pendidikannya, yang lebih pintar yang mana? Prio atau Ririn? Jelas jauh itu, jelas Ririn lah. Prio itu hanya lulusan ijazah SMP, karena sehari-harian juga dia hanya kebersihan di masjid dan pesuruh, cuma pesuruh. Kalau terdakwa? Ya mungkin kalau terdakwa mah kerja di BJB, artinya pernah kerja di kantoran gitu kan. Oh, jadi ada pengalaman untuk bekerja ya? Iya betul. Kemudian kalau untuk cara berkomunikasi antara terdakwa dengan Prio seperti apa? Kalau untuk komunikasi ya jauh lebih dominan terdakwa dengan Prio. Prio kalau untuk bicara aja dia belepotan gitu kan, atau ngobrol aja juga dia mah kurang jelas gitu. Kurang jelas ya? Iya betul. Dibanding dengan terdakwa? Iya betul. Oke. Dari informasi yang beredar, katanya saudara pernah video call dengan Aman Yani, benar nggak itu? Tidak pernah. Hah? Belum pernah. Belum pernah. Betul. Tapi informasi yang beredar banyak itu. Saudara sempat di video call dengan Aman Yani. Belum pernah. Saudara memang tahu Aman Yani siapa tadi? Tidak tahu. Sudah pernah ketemu belum? Belum. Belum. Kemudian ada juga informasi saudara sudah pernah dapat uang dari Aman Yani. Belum pernah. Untuk judi katanya. Belum pernah. Itu uang judi itu sebenarnya kita tidak tahu uang Aman Yani atau tidak. Cuma terdakwa itu bahwa uang itu cuma 100.000. Itu juga dia beli rokok kembali 80.000, kita tambahin 20. Itu juga akunnya akun terdakwa. Akun terdakwa, HP terdakwa, kita tidak tahu. Kita hanya tebak aja, tebak bola saja. Kebetulan tebakan kita betul semua. Terus? Ya cukup sampai di situ saja, tidak ada telepon Aman Yani atau terdakwa bilang ini uang Aman Yani, tidak. Terdakwa main seperti biasa, cuma bawa uang 100, sisa segitu kita tambahin ya. Main juga di akunnya terdakwa juga, di HP beliau dan akun judul cuma beliau. Kita cuma tebak saja, tebak bola, kebetulan tebakan kita benar. Jadi tidak pernah telepon-teleponan dengan Aman Yani. Terus terkait dengan tadi saudara sudah menyebutkan Dudu gitu ya. Memang saudara kenal dekat dengan saudara Dudu? Tidak dekat, waktu tahun 2017 saja kita pernah ketemu saja, kebetulan sering beberapa kali ketemu. Dari beberapa kali ketemu di mana? Di hotel kebetulan, kalau kita bawa anak renang gitu kan, sering ngobrol dengan Evan dan Pak Dudu. Terdakwa tahu kalau misalnya saudara kenal dengan Pak Dudu? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Kemudian kan informasi juga yang beredar, saudara ini pernah diminta bantuan sama terdakwa, benar? Betul. Untuk apa itu? Untuk mencairkan sisa tabungan Aman Yani.